Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ibu-ibu. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan terlebih dahulu, saya Salwa Mumtazah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Batur. Gitu. Nah, di sini saya mau sharing-sharing sedikit ya tentang judulnya di sini itu mengisi tangki cinta anak, kunci membangun ikatan emosional yang kuat. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak tangki cinta itu apa sih, Bu? Ember gitu ya, ember wadah gitu ya. Iya, iya betul ibu. Tangki cinta anak. Jadi ada suatu wadah yang harus diisi sama orang tua, ibu dan ayah untuk anaknya. Seperti itu ya bu ya. Nah di sini itu saya dapat referensi dari Moms Corner ya Bu ya, Nikita Willy kayak gitu. Sebelumnya itu beliau tuh mengadakan podcast bersama dokter ahli spesialis neuroparenting kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh ada 5 baterai cinta yang harus diisi oleh orang tua seperti itu. Ya, baik ibu ataupun ayah mengisi baterai-baterai cinta ini, 5 baterai cinta ini untuk anaknya seperti itu. Nah, dari usia berapa aja sih? Dari usia berapa aja baterai cinta ini harus diberikan gitu kepada anaknya. Nah, masa-masa golden age, ibu-ibu tahu nggak umur berapa aja golden age itu? Dari umur berapa? Dari 0 sampai 2 tahun. Oke, betul ibu. 0 sampai 5 tahun seperti itu. Nah, jadi di usia golden age itu dari 0 sampai 5 tahun para orang tua itu harus mengisi seperti itu. Karena ketika nanti tidak diisi tangki cinta anak itu, mereka akan cenderung mengalami penyimpangan seperti itu ya. Yang pertama itu ada baterai pujian. Kadang-kadang ibu benar gak sih kayak misalnya anak-anak tuh suka banget dipuji kayak misalnya iya deh cantik banget gitu ya Bu ya. Kayak dia mendapatkan prestasi seperti itu, dia suka banget dipuji seperti itu. Gak apa-apa Bu, bagus gitu ya. Nah karena memang salah satu dari baterai cinta itu yaitu pujian gitu. Nah yang kedua itu ada hadiah. Nah hadiah juga salah satu dari 5 baterai ini seperti itu. Nah ada juga beberapa anak yang diberikan hadiah itu sangat senang. Pasti lah semua juga ya. Semua juga pasti suka gitu diberikan hadiah seperti itu. Yang ketiga itu ada pelayanan. Nah ada anak-anak yang ada nggak sih Bu dari ibu-ibu itu anaknya yang kadang-kadang tuh misalnya ibu lagi masak nih, tiba-tiba anaknya mau bantuin seperti itu. Nah dia tuh love language-nya, baterai cintanya itu di pelayanan, dia suka melayani ibunya seperti itu. Nah yang ketiga itu ada waktu berkualitas. Nah ada anak-anak yang gak bisa nih ditinggalin gitu, ditinggalin sendirian di rumah, nangis lah, tantrum lah gitu kan ya. Nah mereka tuh ini waktu berkualitas, jadi si baterai cintanya kurang dari waktu berkualitas ini. Yang kedua, yang terakhir ada pelukan. Setelah itu ada anak-anak yang suka banget physical touch, dipeluk kayak gitu ya, dipeluk, disayang, dicium seperti itu. Nah, jadi ibu-ibu perlu ibu ketahui dari ahli neuroparenting itu. Oh iya sebelumnya ibu tahu nggak neuroparenting itu apa? Neuroparenting, ya. Jadi neuro itu kan sistem saraf ya, sistem saraf di otak gitu. Nah kalau parenting itu pola asuh orang tua ke anak seperti itu. Nah jadi di ini 5 baterai cinta ini salah satu materi, salah satu isi dari neuroparenting itu. Nah ternyata ibu-ibu, jadi di bagian otak sebelah depan ini, nah itu teh bagian untuk mengenalkan sesuatu. Jadi ibu-ibu ketika mengajarkan kepada anaknya, adik ini tuh handphone kayak gitu, adik ini tuh mic gitu, ini tuh TV, boneka atau semua yang dikenalkan dari orang tua ke anak itu, mereka nangkepnya di otak bagian depan seperti itu. Nah jadi
ilmu-ilmu yang dari yang dari orang tua, dari pendidikan, dari gurunya kayak gitu, itu akan diserap di otak bagian depan seperti itu. Nah, untuk otak bagian belakang itu teh jadi lahir apa sih maksudnya, bukan watak, kayak bakat mereka. Misalnya ada anak-anak yang dari kecil suka nari kayak gitu, udah kelihatan tuh potensinya, bakatnya nari kayak gitu. Nah, mereka kendalinya dari otak bagian tengah ke belakang. Di situ. Jadi wataknya dia yang memang misalnya kok dia kayak sering banget sih berbagi ke orang kayak gitu, seneng banget berbagi ke orang kayak gitu. Nah, itu teh terus juga bakat-bakatnya dia suka menari, nyanyi kayak gitu. Itu teh ada tersimpannya di otak bagian belakang seperti itu. Nah, terusnya lanjut ke yang tadi kan baterai pertama itu di word affirmation. Tadi pujian itu yang pertama itu baterai pujian ya teh. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu kita mengenal dengan word of affirmation. Ya tadi betul. Kayak misalnya ada ayah yang seneng banget gitu kan, ngeliat anaknya pintar, ngeliat anaknya ini, terus mereka mengeluarkan sesuatu yang omongan yang kadang bikin anaknya juga seneng. Ih, berarti aku teh harus pintar dong, aku teh harus juara dong kayak gitu. Jadinya ke anak teh membuat dia semangat kayak gitu. Nah, berarti nih anak suka nih ketika dipuji kayak gitu. Maka betul, Ibu, betul sekali. Nah, berarti anak itu suka untuk dipuji. Nah, kalau misalnya orang tuanya yang jarang muji, apalagi jarang ngobrol ya, jarang muji anaknya, jarang ngasih semangat lah istilahnya gitu kan, mereka akan berakibat apa? Tantrum dan teriak-teriak kalau anak kecil kayak gitu. Teriak-teriak nggak jelas gitu-gitu. Nah, itu kurang pujian, Ibu. Kurang pujian. Betul, ya. Kurang komunikasi. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya nggak dikasih pujian, mereka akan tantrum dan teriak-teriak gitu. Dan juga yang kedua, mereka akan sulit beradaptasi. Gitu. Gimana mereka mau adaptasi sama orang lain? Ketika di rumah aja mereka nggak diajak ngobrol sama orang tuanya kayak gitu. Jadi ketika word affirmation ini kurang, maka ke anaknya itu akan sulit beradaptasi dan sulit juga untuk percaya diri kayak gitu. Nah, jadi dari satu baterai cinta ini aja bisa menghasilkan anak yang seperti itu ya. Jadi benar-benar harus digalakkan seperti itu. Nah, lanjut lagi ada receiving gift. Nah, tadi memberikan hadiah. Tapi ibu-ibu kadang gini ya, Neng, atuh dah ibu mah nggak punya apa-apa, ngasih hadiah. Oh ya, orang-orang bisa anaknya ngeliat, mama, itu temen aku beli mobil-mobilan baru, beli boneka baru gitu kan. Aduh, tapi dalam hati kita, ya Allah, belum ada nih, gitu kan pasti ya kendalanya seperti itu. Nah, bisa tuh dialihkan seperti itu ya. Bisa itu dialihkan si anaknya bisa, adek bisa nggak? Kalau misalnya kita beli jajan aja yuk kayak gitu. Jadi dialihkan seperti itu ya ibu, dialihkan agar si anak juga ngerti kayak gitu kan, emosional kuat anaknya ngerti, orang tuanya sedang tidak ada seperti itu ya, dan orang tuanya juga enak gitu komunikatif sama anaknya seperti itu. Nah, ketika seorang ibu atau seorang ayah, orang tua yang jarang memberikan sesuatu lah istilahnya gitu, akan mengakibatkan apa? Anaknya pelit, nggak mau berbagi gitu. Karena betul, betul. Jadi kalau misalnya bayangkan aja kita selalu dapat hadiah dari orang tua. Itu nggak usah hadiah yang berbungkus kado yang mahal-mahal, nggak usah ibu gitu kan. Kayak misalnya kita masak, misalnya ini ibu masak kesukaan ade, masak kesukaan kakak, itu tuh sebuah hadiah kan gitu ke dianya. Jadi wah, aku tuh selalu dikasih hadiah kayak gitu. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal kayak gitu. Nah, jadi itu apapun sekecil apapun, asal komunikasinya misalnya ini hadiah buat kakak, ini hadiah buat adik kayak gitu. Nah, mereka akan terisi gitu ya gitunya. Nah, yang kedua ada merasa tidak dicintai. Misal
anak itu memang love language-nya baterai yang paling tingginya itu di receiving gift di receiving gift ini. Jadi dia ngerasa, aduh, aku ngelihat teman-teman aku dikasih hadiah nih kayak gini-gini, dicintai gitu kan. Nah, betul, kenapa aku enggak sama orang tua kayak gitu. Ntar dia jadi ngerasa tidak dicintai seperti itu. Dan yang terakhir, tidak merasa diperhatikan kayak gitu. Jadi memang dari baterai yang ini nih, receiving gift ini nggak perlu ya Bu ya, nggak perlu hadiah yang mahal-mahal pokoknya. Yang penting anak tuh senang lah gitu, senang kehadiran kita, senang apapun yang kita beri ke anak seperti itu. Oke, yang ketiga ada act of service tadi, pelayanan tadi. Misal kalau di sini ada bantu, dia melihat melihat orang tuanya sedang masak misalnya gitu kan, melihat orang tuanya lagi benerin motor misalnya ayahnya gitu kan, dia mau bantu. Nah ternyata, oh ini anak kok kayaknya kok baik banget ya ke orang tua gitu kan. Oh ternyata dia emang love language-nya act of service, jadi memberikan pelayanan gitu ke orang tua. Nah gimana kalau orang tua yang memberikan pelayanan ke anak? Ya itu tadi, misal kayak ngantar sekolah kayak gitu ya Bu ya, kayak misal ngantar sekolah atau diantarin lah kemana-mana kayak gitu. Tapi Neng gimana ya kalau misalnya orang tuanya sibuk, ayahnya sibuk, ya ibunya juga sibuk gitu kan, kerja dua-duanya gitu. Nah itu bisa nanti ketika pulang ke rumah sempatkan, di rumah teh sempatkan waktunya. Ada gimana kabarnya, tadi di sekolah kayak gimana, kayak gitu. Jadi mereka tuh meskipun nggak ada kehadiran orang tua ketika mengantarin sekolah, tapi di rumah tuh ada kayak gitu. Jadi mereka nggak merasa sendirian. Iya, nggak perlu diperhatikan. Terus lanjut, nah yang keempat ada quality time tadi, waktu yang berkualitas. Misalnya, misal memang kita kan tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, kesibukan orang tua, betul ya, dari Senin sampai Sabtu misal kerja terus-terusan dan pulang malam seperti itu ya. Nah misal di hari Minggu teh emang benar-benar gak ada kerjaan gitu, benar-benar satu hari itu yang benar-benar dimaksimalin buat anak kayak gitu. Jadi dikasih pengertian dulu, kakak, adik, minta maaf ya kalau misalnya bunda nggak ada terus sama adik kayak gitu, nggak ada terus sama kakak kayak gitu. Karena bukan apa, komunikasi sih, komunikasi yang harus benar-benar ke anak tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa ngerti orang tua yang memang sibuk, dan orang tua juga bisa paham gitu anak tuh perlu gitu kan, perlu diiniin. Nah gimana nih kalau misalnya quality time ini waktu yang pertama tuh mereka bisa gak betah di rumah, kayak gitu. Jadi ada anak-anak yang main sampai nginep misalnya di rumahnya, kayak di rumah temennya gitu kan, sampai berhari-hari. Aduh ini anak nggak pulang-pulang gitu. Ternyata misal itu teh karena waktu yang berkualitas ini nggak dia dapat gitu dari orang tua. Ya aku aja di rumah nggak ada ayah, nggak ada bunda gitu, ya udah aku main keluar gitu ya, main keluar nyari teman kayak gitu kan. Nah itu bisa akhirnya dia nggak betah di rumah. Terus yang kedua ada mencari kesenangan di luar. Ya itu tadi, ketika dari dalam rumah istilah gitu kan, dari dalam rumahnya dia nggak dapat itu, ya udahlah aku cari keluar aja gitu. Banyak kok orang-orang yang mau temenan sama aku kayak gitu kan. Jadi akhirnya dia mencari kesenangan di luar. Dan yang terakhir itu yang paling parah adalah keras kepala kayak gitu. Jadi ya nggak dirangkul ya sama orang tuanya, nggak ayo kayak gitu, karena jadinya anaknya keras kepala kayak gitu. Nah yang terakhir ada physical touch, jadi pelukan. Misalnya ada anak-anak yang suka dipeluk misalnya, tiba-tiba misalnya kayak aku nih kan di Bandung ya Bu ya, saya kan dari Tangerang kayak gitu. Pulang-pulang langsung meluk Umi, langsung meluk Abi misalnya gitu. Nah itu ternyata love language-nya, baterai paling tingginya itu physical touch kayak gitu. Terus juga kita bisa ngerti anak tuh suka physical touch ya, dia sering meluk ayah dan ibunya kayak gitu. Nah gimana nih kalau misalnya anak tuh kurang pelukan, kurang physical touch dari orang tuanya? Yaitu yang pertama ada sulit mengelola emosi gitu. Jadi sulit mengelola emosi karena ketika orang
sing bagernya gitu kalau sudah teh didoain segala macam pokoknya begitu. Jadi anak teh ngerasa, ih aku teh dihargai, aku teh ada loh di hati ibu dan ayahku ada loh gitu kan. Jadinya ini anak tuh bisa mengatur emosinya gitu. Kalau misalnya dia nggak dapet itu, ya itu sulit mengelola emosi tiba-tiba. Kenapa? Ya itu sulit. Mengelola emosi. Ya betul, sulit mengelola emosi. Jadi ketika nanti misal berteman ya sama orang kayak gitu kan. Nah dia tiba-tiba marah. Misal mainan, betul, gampang marah. Diambil kayak mainannya gitu kan. Itu punya aku kayak gini nah, kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya tahu mah gitu ya, tahu iniannya gitu. Nah mereka tuh bisa, oh ya udah aku punya mainan sok dipinjemin kayak gitu. Dia tahu itu gitu, tahu aturannya. Kayak gitu. Nah terus juga yang kedua ada tantrum berlebih kayak gitu. Kayak tadi sama aja, misal dipinjemin mainan dia nggak mau dipinjemin kayak gitu. Terus yang terakhir ada merasa sendirian. Jadi ketika memang ya Bu ya adanya rasa pelukan, adanya physical touch-nya kita dicium, disayang gitu kan, itu ngerasa kita tuh oh kita tuh nggak sendirian loh di sini gitu kan, kita tuh nggak sendirian loh di dunia ini kayak gitu. Nah jadi tapi perlu ibu-ibu ketahui ya bahwasannya 5 baterai cinta ini layaknya baterai aja Bu, kayak misal baterai nih dicas gitu teh kan, kalau misalnya dicas terus nanti meluber, meledak kayak gitu. Makanya 5 baterainya tadi pujian, apalagi Bu? Hadiah, pelayanan, quality time sama physical touch tadi ya, pelukan kayak gitu. Nah itu teh hanya wajib dipenuhi saat golden age aja, 0 sampai 5 tahun aja. Tapi ketika dia udah lebih dari 5 tahun itu kita lihat ini anak, si kakak nih misalnya anak pertama si kakak dari 0 sampai 5 tahun kan berarti jaraknya ada 5 tahun kita mengenal si anak ini gitu kan. Nah dia tuh paling suka, si kakak ini tuh paling suka diapain sih gitu? Diberikan hadiah kan, oh si kakak kayaknya lebih senang dikasih hadiah nih gitu kan. Nah nanti ketika sudah lewat golden age-nya di 6 tahun sampai dia punya anak lagi pun itu masih ini Bu, masih ternyata lekat gitu ke dia. Oh dia tuh suka loh dikasih hadiah. Sampai dia udah kita ibu-ibu udah sampai punya cucu juga, ternyata suka hadiah gitu. Kayak gitu. Jadi hanya dipenuhi satu emosi saja, satu baterai saja gitu. Karena kalau misalnya semuanya diiniin gitu ya, bakal meledak kayak gitu. Mereka nggak akan jadi mandiri seperti itu. Jadi ini tergantung anaknya ya. Betul Ibu. Anaknya ini sukanya apa? Misalnya aku suka hadiah, iya itu terus. Ini neng dari si orang tua tuh mengasih hadiah nanti itu semua tentang anak. Betul. Kalau kan nanti dia dikasih hadiah, terus semua nanti jangan ina kurang tapi dikasih hadiah menyemangati, betul Ibu, karena dari sini mengisi baterai anak gitu lah istilahnya, dia akan lebih bersemangat. Kita juga misalnya nih kita terpenuhi gitu baterai ini. Belajar yang bener ya kayak gini, itu tuh bakal dapet ke dianya, oh iya ya karena aku udah dapet nih baterai itu diisi semua sama orang tua seperti itu. Mungkin materi Salwa cukup sekian, apa ada yang ditanyakan dulu kali? Karakter anak kan beda-beda. Tapi itu harus dipilih salah satu apa bagaimana? Karakter anak kan beda-beda. Betul. Kenapa Bu? Apa semuanya harus semuanya? 5 baterai kan tadi masuknya ke umur golden age aja nih Bu, yang harus cok 5 baterai itu dari pujian ini semuanya di nah ketika dari usia 5 ke atas hanya satu aja yang mereka sangat sukai, betul, karena yang paling suka itu apa? Iya. Bisanya iya betul Ibu. Seperti anak ibu yang kedua, contohnya yang hubungannya pertama betulnya sukanya dipuji. Kalau dipuji dia semangat, kalau suka dia mah agak kurang gitu.
mengakibatkan apa kalau misalnya sampai tua itu 5 baterai itu harus diisi, bakal nggak jadi anak yang mandiri nantinya, nggak akan mandiri kayak gitu. Jadi cukup satu aja itu akan memenuhi semuanya seperti itu. Kembalikan kepada yang pertama lagi gitu. Dia mah anu 5 baterai cinta hanya untuk anak. Oh, itu. Kami di sisi orang tua. Udah kembalikan ini kan yang pertama. Contoh abinya. Abi halatan, abi mau diperhatikan biji. Ngerti nggak? Sorry. Jadi kebetulan saya punya anak satu. Udah remaja kelas SMP. Jadi saya mah jadi orang nanti anaknya tidak terlalu suka memuji gitunya. Nggak tahu karakter saya gitunya. Terus nggak hadiah ya biasa-biasa gitu. Terus fisikal terus biasa-biasa. Kayak pelayanan udah biasanya namanya juga orang tua sama anak pasti dilayani. Tapi mana gitu kalau orang tuanya tipenya seperti itu Yang nggak bisa kalau yang waktu berkualitas itu misalnya saya laki-laki ya Bu, umur berapa? Oh perempuan. Umur berapa? umur 14 berarti SMP ya. Perempuan itu cenderung bedanya perempuan sama laki-laki. Perempuan itu makhluk afektif perasa, makhluk perasa gitu ya. Kalau laki-laki itu masuk makhluk logika, makhluk perasa gitu ya. Kalau laki-laki itu masuk makhluk logika. Nah betul akal. Makanya gampang Bu kalau misalnya anaknya perempuan misal gitu kan si anak matre sukanya apa Ibu? Anak Ibu makan ya Bu. Nah itu bisa ya. Anak saya pada namanya kalau dilihat tuh sukanya kayaknya dipuji. Tapi saya juga ada bisa. Kan kebetulan kemarin pas bagi rapotnya ranking pertamanya dari SD sampai sekarang SMP teh. Jadi mama cina kadede teh karena muji gitu. Jadi kemana gue tidak paling dia pas dibagi rapot ke depan teh. Juara pertama Kak Sawara Wali Kasar. Rina Hamidah putranya Bapak Abdul Karim. Dia dapat begitunya pas di rumah udah biasa weh. Mama tuh cina kumaha cina gitunya kumaha tuh mama pada kieu gitu jadi kumaha ya. Oh berarti dari ibunya ke anaknya ya Bu ya. Karena ayahnya teteh dekatnya sama ayahnya. Ternyata mah akan anak perempuan kan cenderung sama ayah. Oh, kalau apa-apa teh Kak Bapak, mengenal Kak Bapak gitu dah rumah lempeng gue gitu. Mama tuh cenderung yakin. Jadi Kebalikannya, biasanya ibunya ngasih hadiah. apakah nanti ke si anaknya bakal ada beban efek? Oke, ini masalahnya dari orang tua yang gengsi mungkin ya Bu ya. Gengsi Atau gengsi sepertinya itu sayang mah sayang mungkin tapi nggak bisa Nah gitu jadi tidak terlalu doakan. Oke, nggak bisa di Ibu. Kuncinya dalam keluarga itu adalah orang tua, ayah dan ibu, suami dan istri kayak gitu. Misal kayak gitu. Ini posisinya ibu menyerahkan kepada suami ibu untuk mendekati anaknya gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu kuncinya kedekatan, teamwork antara suami dan istri. Betul seperti itu. Nggak apa-apa Ibu, jangan maksain misal, aduh kata si Neng mah cina harus kayak gini harus puji. Tapi Ibu nak aku Neng ini. Apa tuh? Aduh mau nggak akan bener gitu ya Bu. Jadi teteh di rumah nggak terbiasa gitu puji anak teh. Jadi biasa we. Mama tuh dia puji dia teh ngaos lagi kan hiji cenah sakola. Biasa we gitu. Jadi tidak kumananya. Tidak terlalu gimana. Paling ayahnya bisa gitu sama ayah. Walaupun dia sudah bisa